mempunyai keinginan Pak Anies diusung di Jawa Barat setelah beliau tidak jadi diusung di DKI. Ya memang kenyataannya di lapangan seperti itu. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ada proses demokrasinya. Ya Mulyono dan geng. Kenyataan demokrasi di bawah seperti itu, baik di kabupaten, di kota maupun di provinsi. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bang Bill Offside. Kali ini saya mau membahas tentang satu fenomena di pemilihan kepala daerah 2024 terkait adanya calon kepala daerah yang statusnya adalah seorang petahana atau dia bupati, gubernur, wali kota yang akan maju kembali di Pilkada 2024. Namun mereka berpotensi kemudian akan dibatalkan penetapan sebagai kandidat untuk ikut di kontestasi Pilkada 2024 ini. Nah, menariknya, Pilkada kali ini, petahana yang akan mengikuti kontestasi adalah mereka yang kebetulan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Anda bisa melihat di daerah-daerah tertentu di mana mereka merupakan kepala daerah yang pernah memenangkan pada Pilkada 2020 kemarin atau Pilkada sebelumnya, yang sesungguhnya mereka terlahir dari rahim PDIP. Nah, kini mereka yang sudah menjabat sebagai kepala daerah selama 5 tahun atau 3 tahun setengah ya, karena memang ada kepala daerah yang lengkap 5 tahun, ada juga sejak 2020 tentu belum genap sampai dengan 5 tahun. Namun mereka berpotensi tidak akan lolos sebagai kandidat petahana yang akan bertarung pada Pilkada 2024 ini. Mengapa? Karena kebanyakan di antara mereka melakukan pelanggaran undang-undang Pilkada. Tentu ini bukan salahnya Jokowi ya, karena kita ingat banyak sekali masalah-masalah yang selalu dikaitkan dengan Presiden Jokowi. Mulai dari persoalan MK, Anies yang tidak lolos sebagai calon kepala daerah dibilang ini adalah bagian dari strateginya Mulyono, CS. Kemudian banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia ini yang ujung-ujungnya sangat negatif, tapi kemudian selalu Jokowi menjadi sasaran empuk. Entah dia murni melakukan gerakan cawe-cawe, atau mungkin juga ada orang yang salah baca terhadap pergerakan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Nah, spesifikasi kita mau bahas di video ini adalah mereka yang hari ini memang kebanyakannya adalah calon dari PDIP itu saat ini berstatus sebagai petahana. Petahana dalam artian mereka adalah bupati atau wali kota atau gubernur yang saat ini sedang menjabat, namun kemudian mereka akan mencalonkan lagi. Nah, ini yang disebut dengan petahana. Mereka melakukan pelanggaran kebanyakannya. Sekali lagi bukan secara keseluruhan, tapi kebanyakan mereka melakukan pelanggaran di sini adalah kepala-kepala daerah yang menjadi petahana, di mana pelanggaran yang mereka lakukan adalah melanggar pasal 71 Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016, yaitu di mana setiap petahana itu tidak boleh kemudian melakukan rolling jabatan atau mengganti atau memutasi pejabat-pejabat yang ada di lingkungan pemerintahannya itu 6 bulan sebelum penetapan. Nah, sehingga itu yang sekarang lagi viral dan juga sekarang lagi ramai di beberapa daerah adalah ternyata ada peristiwa mutasi atau pergantian pejabat-pejabat yang ada di lingkungan pemerintahan mereka yang ternyata ini dilakukan sebelum penetapan, 6 bulan sebelum penetapan, dan rata-rata yang melakukan itu adalah pejabat-pejabat atau wali kota maupun bupati, bahkan mungkin gubernur yang notabene-nya berasal dari kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, bagaimana kemudian kita menyikapi ini? Bagaimana kemudian yang akan terjadi? Kita bisa lihat bahwa ini memang harus ditegakkan ya. Sebab yang namanya mutasi jabatan atau pergantian jabatan itu hanya bisa dilakukan apabila memiliki persetujuan Menteri Dalam Negeri. Oke, sebut saja ada beberapa daerah yang bisa kita kategorikan mereka tidak akan dikategorikan melanggar karena memang mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri atau Mendagri. Sehingga itu
petahana yang melakukan rolling jabatan itu pasti akan aman ya. Ada beberapa daerah, Anda bisa googling saja, Anda bisa lihat, termasuk di saya di Sulawesi Utara ada beberapa daerah yang ternyata kepala daerahnya, wali kota atau bupatinya yang sudah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pelantikan. Namun ingat, ada juga surat edaran dari Menteri Dalam Negeri bahwa yang namanya melakukan rolling jabatan itu ada prosesnya. Selain melakukan perubahan, pergantian, dan juga ada fase-fase yang harus dilakukan selain mendapatkan persetujuan dari menteri, yaitu ada juga proses di mana tidak langsung serta-merta digantikan, melainkan ada uji kompetensi, ya ada proses-proses. Namun proses-proses itu hanya bisa dilakukan setelah persetujuannya itu sudah di tangan dari kepala daerah tersebut. Jadi bukan lantik dulu, bukan dilakukan rolling dulu, baru kemudian mendapatkan persetujuan. Yang namanya persetujuan hanya akan bisa didapatkan dan itu setelah didapatkan baru kemudian dilakukan pelantikan. Jadi bukan pelantikan dulu ya, baru dilakukan, menerima persetujuan atau memohon persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Ini menarik, karena memang ada beberapa daerah yang kami temukan ternyata mereka mendapatkan persetujuan tapi sudah melakukan pelantikan dulu. Kan gitu, baru kemudian melakukan pembatalan terhadap pelantikan tersebut, terbitlah persetujuan, baru dilantik lagi. Ini menarik ini. Nah, tapi yang jelas kita juga butuh kerja keras yang dilakukan oleh KPU. Karena memang perintah di sini kepada KPU, mereka harus membatalkan calon atau kandidat tersebut. Pertanyaannya, apakah KPU akan mencari dalil atau akan mendalihkan agar supaya kandidat tersebut walaupun sudah jelas-jelas melakukan larangan, pelanggaran, mereka akan diloloskan. Nah, ini tantangan buat KPU kita, tantangan buat Bawaslu kita. Ini penting, bila kemudian penyelenggara kita mau menafsirkan secara telanjang, maka tentu ada yang offside di sini. Nah, bagi saya sendiri, saya menyarankan teman-teman penyelenggara KPU, Bawaslu, untuk secara kritis membaca hukum dan juga aturan ini gitu kan. Ini penting ya, jangan sampai kita salah baca, akhirnya kita meloloskan atau tidak meloloskan. Jadi meloloskan juga harus dihitung secara matang-matang aturan hukumnya. Tidak meloloskan juga itu harus sesuai dengan ketentuan. Ingat, penyelenggara pemilu harus tahu bahwa kontestasi ini ada musuh, ya, sehingga itu musuh yang kalah berpotensi akan kemudian melakukan gerakan-gerakan tambahan. Itu potensi demikian. Misalnya, ketika sudah jelas ada calon kepala daerah petahana yang sudah melakukan pelanggaran pasal 71 tersebut, yang melakukan rolling jabatan tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri, ya, maka ketika diloloskan oleh KPU, maka KPU itu siap-siap akan mendapat gugatan yang berpotensi mereka di DKPP. Dan potensi DKPP tidak hanya sekedar rehabilitasi, berpotensi kemudian dilakukan pemecatan. Ini penting mengingat telah terjadi pelanggaran konstitusional sebagaimana amanat undang-undang yang seharusnya dijalankan oleh penyelenggara pemilu, tapi mereka kemudian bisa saja oleh karena alasan mungkin dasar hukum atau juga mungkin karena alasan tertentu, bahkan bisa saja karena main mata dengan kandidat-kandidat petahana tersebut. Sehingga itu ini potret buat demokrasi kita. Demokrasi kita bukan menghalangi hak konstitusional orang, tapi juga perlu ada batasan-batasan sebagaimana yang diatur dalam amanat undang-undang, ya. Saya kira ini penting, mudah-mudahan teman-teman penyelenggara pemilu mau menjadikan ini sebagai sebuah pelajaran dan bisa melihat secara jeli. Sekali lagi, saya ingatkan, kebanyakan petahana yang ada di Pilkada 2024 ini adalah mereka kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan kebanyakan di antara mereka melakukan rolling jabatan sebelum, ya, 6 bulan sebelum penetapan, dan ini berpotensi pelanggaran. Kita bersyukur bagi mereka yang melakukan rolling jabatan kemudian mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Namun kita akan harus tegakkan hukum bagi mereka yang melakukan rolling jabatan tersebut, melakukan pergantian pejabat tersebut, tapi ternyata mereka tidak mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri. Saya Bang Bil, offside.